Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga bacaan kita tadi diberikan balasan pahala yang terbaik buat kita semuanya. Jadi bekal tabungan untuk nanti kita kembali kepada Allah. Rasul mengatakan satu huruf Al-Quran 10 pahala. Satu huruf ya, A misalkan 10 pahalanya. Jadi tadi kita baca 4 halaman. Berapa huruf tuh? Tak terhitung ya. Maka semoga kita ikhlas dan mendapat pahala yang banyak sekali buat kita semuanya. Amin. Amin. Dalam ayat tadi yang kita baca juga kita ada gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu maha baik. Lebih baik daripada yang lainnya. Manusia punya kelebihan bernama akal. Akal yang berkembang. Sedangkan malaikat akal tidak berkembang. Ya. Sedangkan jin berkembang tak karuan akalnya. Manusia dibekali akal yang baik insyaallah. Makanya potensi akal ini kemudian dikembangkan. Kepandainya bukan main. Manusia melihat burung, berpikir mereka jadi pesawat, ya. Jadi pesawat itu idenya dari burung, ya. Manusia melihat kumbang-kumbang, jadi mobil. Manusia melihat semut, jadi Honda. Manusia lihat ular, jadi kereta dan sebagainya. Capung jadi helikopter. Semua ada akal yang bekerja. Ini akal adalah karunia dari Allah. Cuma orang berakal adalah sebab Allah berikan tugas kewajiban. Sedangkan tak berakal tak diberikan tugas kewajiban. Namanya taklif, beban, tugas kewajiban. Ya, jadi kewajiban itu hanya bagi orang berakal. Ya tak berakal, tak punya kewajiban apapun. Kenapa harus cabut? Dan insya Allah kita semua orang berakal ya. Kan ada yang tak berakal, ada yang kurang akal, banyak. Kita akal sempurna insya Allah. Ya. Tapi kadang-kadang berpikir ada orang gila, maaf ya, tak berakal, tapi Allah berikan tugas, bebas ya. Ya. Nanti di akhirat tak dihisab. Kenapa tak punya akal? Ya, orang cacat maaf ya, sama. Misalnya buta, itu ada keistimewaan orang buta itu dihisab ringan, tak banyak kewajiban dia. Ya, itu kelebihannya. Nah kita orang berakal, sempurna akalnya, itulah jadinya kita diberikan taklif, beban kewajiban yang mesti dilaksanakan. Ada yang kurang akal, orang mabuk, orang tidur. Orang tidur tak berikan kewajiban. Ya, orang tidur, orang pingsan tak punya kewajiban. Tapi kalau sudah bangun, baru dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini yang perlu dipahami sama kita. Nah, kemudian akal kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Pertama, kemarin sudah dibahas untuk berzikir dan untuk berpikir. Ya, akal kita digunakan untuk berpikir dan berzikir, dua saja. Nah, masih enggak? Berzikir artinya ingat kepada Allah, terus menyebut nama Allah, terus doa, baca Quran dan
sholat, serta belajar. Termasuklah kita sekarang ini sedang belajar. Kita sebut majlis zikir. Besar pahalanya. Besar pahalanya. Majlis zikir. Majlis yang memang disukai malaikat, bahkan turun, dan malaikat bahkan memberitahu kepada malaikat yang lain untuk bergabung bersama kita dalam pengajian tadi. Ini tempat yang diberkahi insyaallah. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Luar biasa ya. Diberikan jalan yang mudah. Kenapa? Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana ibadah yang benar. Dengan ilmu kita tahu segala macam kewajiban sunnah Nabi, ilmu. Nah, orang tak berilmu, ya, walaupun berakal, maka ia hidupnya dalam kegelapan. Tak tahu bagaimana ibadah, ya, kegelapan. Makanya kata Nabi, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya memberikan penerangan kepada kita semuanya, mana yang harus ditempuh, mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Ilmu dah. Nah, kemudian ketika kita beribadah, tentu ada lawan kita yang luar biasa hebatnya. Musuh kita yang luar biasa hebatnya. Dalam ayat ke-53-nya disebut aduh wa mubina, musuh yang nyata. Siapa dia? Syaitan. Pasti menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Ya. Setan akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Artinya dari segala penjuru. Maka tak ada satupun manusia yang bebas dari godaan setan. Semuanya digoda sama setan. Termasuk para nabi. Nabi pun digoda sama setan. Tapi nabi itu bedanya, dia telah dimasum. Walaupun mereka berbuat salah, tetapi dijamin terhapus kesalahannya dan dianggap tak bersalah walaupun pernah melakukan kesalahan sebagai pelajar saja. Ya, itu setan, hebat setan. Kita tahu bahwa Nabi Adam digoda, termasuk Nabi Muhammad digoda juga. Nabi Muhammad pun tak luput dari godaan setan. Tapi para nabi itu kalau berbuat salah sengaja untuk memberikan pelajaran kepada semuanya. Ya. Misalkan Nabi Adam digoda, pelajaran apa? Nabi Adam itu salahnya adalah memakan buah khuldi yang diharamkan. Ya. Dan itu sudah dicatat Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum kejadian. Memang sudah tercatat, itu pasti terjadi. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini ada supaya kita semuanya ujian iman. Kuat nggak menghadapi godaan syaitan? Dan sungguh setan itu lemah. Ini pernah saya sampaikan, setan itu tak berdaya, tak punya kekuatan bagi orang yang beriman dan tawakal, ya, yakin kepada Allah dan semuanya menyerahkan kepada Allah dalam segala urusannya. Terserah Allah, berwakil kepada Allah, tawakal, insyaallah, dan bersih hatinya. Setan kan sudah diberi izin. Ketika setan dikutuk Allah, maka syaitan berkata, ya Allah, sebab engkau telah kutuk kami, tolong berikan izin untuk mendapat anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau berikan izin, silakan. Tapi kamu, kata Allah, tak akan bisa menggoda, menyesatkan hamba-Ku yang bersih hatinya, yang tawakal, yang ikhlas. Ya, itulah kuncinya. Maka dalam menjalani kehidupan ini, ikhlaskan ajalah kepada Allah, berwakil terserah Allah. Terserah Allah. Bagaikan air, Pak. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ketika air itu dihambat, dihalang, dia tak nabrak, Pak. Belok kanan, belok kiri. Terus saja jalan air. Ya, menjalani kehidupan. Tak nabrak dia. Mencari solusi. Nah, ini air. Gunanya juga memberikan kesejukan, ya, manfaat yang besar dari air itu. Cuma kadang air hujan itu, termasuk air hujan, seharusnya adalah rahmat.
seharusnya rahmat, memberikan manfaat. Tapi kenapa kadang-kadang menjadi musibah, azab? Kenapa? Nah, pertama karena kita tak berdoa ketika turun hujan tuh. Nah, makanya ketika hujan turun, doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat. Doa apa? Minta hujan yang bermanfaat. Atau Allahumma ja'al hadza rahmatan. Ya Allah, jadikan hujan ini rahmat. Jangan jadikan hujan musibah. Nah, bersyukurlah. Nah, karena manusia tak berdoa, maka itulah jadinya hujan yang seharusnya jadi rahmat malah menjadi musibah, azab. Yang termasuklah saat ini sebagian saudara kita di Sumbar, Aceh, Sumut sedang diuji Allah. Ya. Longsor, banjir bandang. Kenapa terjadi? Ya. Karena pertama, tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Menciptakan hutan, gunung, ditebang, gundul. Sudah gundul, hujan turun, tak ada penyerapnya, maka lanjutlah jadi longsor, banjir. Salah siapa? Manusia salah. Kenapa nebang? Tak tanam lagi. Coba kalau nebang, tanam, lestari hutan. Nah, kita kadang maunya yang enak saja, tamu yang payah-payah. Ambil kayunya, jual, dapat duit, tak peduli, hutan jadi gundul. Irian, Papua, emas dibuat dalam bumi, dikeruk habis. Udah rusak alamnya, tinggal aja. Itulah manusia. Makanya kata Allah, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Rusak kata Allah. Siapa rusak? Bima kasabat aydin nas, sebab tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Ada hewan buas, ya, ular, harimau dibunuh. Siapa yang jaga hutan? Nggak ada lagi. Coba kalau mereka tetap takut ke hutan. Ada penjaganya, ular, harimau, singa. Ya, takut ke hutan. Itulah manusia jahat kadang-kadang. Tapi pikir bagaimana akibatnya. Nah, anak kita, cucu kita mungkin tak merasa bagaimana hutan tuh. Hutan tak tahu lagi, tahunya kayu aja. Inilah sebab tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Semoga saudara kita yang meninggal dalam musibah-musibah ini dijadikan sebagai syuhada. Amin. Dan yang masih hidup diberikan kesabaran maksimal sama Allah, dan bagi yang mampu bantu doakan mereka atau sumbangan uang sebagian rezeki buat mereka, ya, minimal doakan mereka. Bahkan sunnahnya jika terjadi musibah besar, kita ada namanya kunut nazilah, kunut setiap rakaat terakhir. Macam kunut subuh, tapi ini bukan subuh saja, semua sholat. Duhurnya, i'tidal terakhir, ya, asar, maghrib, semuanya. Kalau doanya kurang hafal, doa bahasa hati aja. Ya Allah, tolong mereka ya, sabarkan mereka ya, ya. Beri jalan yang keluar yang baik mereka. Itu boleh. Atau boleh Allah Madinah boleh. Ya, atau doa apa saja boleh. Doa apa saja boleh. Ini namanya kunut nazilah. Saudara kita di Palestina, saudara di Bantai, doakan mereka. Allah mansur man nasaradin. Ya, misalkan Allah tolonglah mereka yang menolong agama Allah. Tolong mereka ya. Juga di Sudan, Sudan itu parah juga, Pak. Sudan itu sesama bangsanya, sukunya berperang, sesama Muslim lagi. Ya, tak peduli, yang penting tak sejalan perangi. Parah lagi Sudan, Pak. Kalau Palestina sekarang sudah mulai reda lah, ya. Tapi Sudan masih berkecamuk perang saudara. Cuma mereka masih menghormati tempat ibadah, sekolah-sekolah dihormati, Pak, aman.
Nah, kadang saya di Libya Pak, sama juga perang juga tuh. Anak saya di Libya, perang juga, sesama bahasa Libya, tapi beda suku, perang. Pernah di ini Pak, naik mobil, tangkap, suruh turun. Nah, tapi ketika mereka nanya, kamu dari mana? Indonesia. Sedang apa? Belajar. Bebas Pak, lepas gitu. Jadi mereka masih menghormati bahasa lain, sedang belajar, ibadah, ya. Tapi kalau Palestina memang dibantai semuanya, takfir. Yang ini juga musibah. Disunahkan kita untuk kunut nazilah. Nah, kalau kita cerita tentang kunut ya, kan 4 mazhab beda. Kenapa kunut ini mulai muncul ada? Jadi ada satu kaum masyarakat datang kepada Nabi. Mereka katakan kepada Nabi bahwa kaumnya sudah beragama Islam, sudah pada mu'alaf. Tolong kirim kepada kami para ustadz mubalik yang mengajarkan agama. Kata mereka, kata Nabi, iyalah kami kirim. Dikirimlah 60 ulama atau 70 sebagai mereka, minimal 60. Dikirimlah ke tempat tadi, ke suku tadi. Misal ke Sumatera lah gitu, kirim Sumatera. Rupanya mereka menipu Pak, berbohong mereka. Jadi Nabi kirim ulama 60 orang, dibantai di tengah jalan Pak. Bohong rupanya, mereka mengatakan umatnya sudah masuk Islam, bohong. Nabi paling marah Pak. Orang kepercayaan Nabi, ulama-ulama zaman Nabi itu yang salah-salah, hafal Quran, dibantai di tengah jalan Pak. Maka Nabi geram dan Nabi mendoakan mereka kecelakaan. Tapi itu sebulan aja Pak, sebulan. Kemudian Allah larang, jangan, meskipun mereka jahat, jangan doakan kejahatan juga. Ya, jangan mendoakan kejahatan, kejelekan, tak boleh. Doakan agar mereka diberikan hidayah, kata Allah. Maka Nabi berhenti. Nah, itulah kunut. Ya, mendoakan kehancuran orang jahat tadi. Tapi kemudian Allah cegah, larang, jangan, biarkan. Orang jahat doakan aja lah. Nah, doakan biar Allah berikan hidayah kepada mereka. Itulah Nabi. Maka kaum muslimin berkunut mereka selama sebulan. Setelah Nabi larang, mereka berhenti kunutnya. Makanya ulama 4 mazhab berbeda pendapat tuh. Ya. Kalau Imam Syafi'i tetap kunut, walaupun Nabi sebulan aja tetap kunut. Nah, Imam Hambali, Ahmad, tak usah, cukup sebulan aja. Kalau terjadi bencana, ya, penindasan, kezaliman terhadap kaum muslim, boleh kunut nazilah namanya. Nah, yang lainnya Imam Malik, Hanafi enggak kunut lagi, tak boleh kunut. Kenapa? Kunutan Nabi sebulan aja, sebulan namanya, berhenti habis ya. Nah, beda pendapat. Ya. Makanya masalah kunut, ya, karena ulama pun beda pendapat, silakan, terserah pilih. Mau kunut, mau tidak, ya. Mau subuh saja, mau semua sholat, boleh, silakan. Maka saya pun mohon maaf ya, disampaikan, kadang kunut, kadang tidak. Jika sedang bermakmum ke yang kunut, ikut kunut. Kadang tidak, kadang tidak juga. Imam kunut saya diam, kadang-kadang. Ya, sehari-hari tak kunut. Ya. Nah, ini ada khilafiyah namanya, perbedaan pendapat. Intinya adalah kita bertoleransi, menghormati perbedaan pendapat tadi. Ya. Tapi di sini maknanya adalah ketika ada musibah termasuk seperti sekarang ini, longsor, banjir di Sumbar, Sumut dan Aceh, boleh dan bahkan dianjurkan kita kunut. Di semua salat doakan mereka yang mati sebagai syuhada, yang hidup diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Itulah doanya. Silakan, apa saya boleh doakan mereka. Nah, kemudian akal tadi dikembangkan, tapi ada kadang manusia menyimpang. Akalnya bukan untuk kebaikan, malah kejahatan.
Harusnya digunakan untuk kebaikan, tapi malah kejahatan. Makanya manusia tuh kalau baik dia lebih baik dari malaikat sekalipun. Tapi kalau jahat lebih jahat dari binatang sekalipun. Binatang sekalipun. Itulah manusia. Maka mari kita gunakan akal fikir kita untuk berzikir, untuk berpikir. Ingat menyebut, salat, doa, baca Quran, itulah zikir. Dan menuntut ilmu, itulah zikir. Selebihnya berfikirlah. Makanya alangkah bagusnya kita baca Quran, lihat terjemahnya, Pak. Seayat baca, lalu terjemahnya baca juga. Apa maksudnya? Misalkannya, ini lebih hebat lagi. Jadi tak cuma baca, ya. Karena kadang kita baca, kita bukan orang Arab, tak tahu apa isi bacaan tadi. Tapi sekarang ada terjemah. Ada buku terjemah, Quran terjemah, kita bisa baca sebelahnya apa artinya. Misalkan kul kunu hijaratan au hadida, baca terjemah. Bagus lagi deh. Seayat dan baca terjemahnya langsung. Itu lebih hebat lagi. Lebih membekas sehingga kita paham dan semoga kita bisa mengamalkan isinya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kecil sebelum balik ya, dia memang sudah punya kelainan, maka Allah bersihkan semuanya. Tapi kalau sudah dewasa, tentu Allah hitung tetap sebelumnya kan normal, ya. Maka selama normal berapa tahun tetap dihitung, dihisab. Yang itu adalah yang dicatat adalah setelah dia sakit, ya, itu tak dihitung lagi. Tapi kalau gulanya setengah, ada nilai setengah. Ya, setengah kurang sedikit ya. Nah. Jadi kalau itu tergantunglah apakah dia sedang